Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Ramadhani dengan NIM 2024 05 01 01 030. Video kali ini saya akan menjelaskan materi pengantar akuntansi. Materi pertama, Undang-Undang Sarbanes Oxlade Pengendalian Internal dan Poin pertama, pengertian Sarbanes Oxlade dan pengendalian internal. Pengertian Sarbanes Oxlade adalah undang-undang yang disahkan di Amerika Serikat pada tahun 2002 setelah skandal keuangan besar seperti Enron dan WorldCom. Sedangkan pengendalian internal adalah proses yang diterapkan oleh perusahaan untuk memastikan kendala laporan keuangan, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap hukum. Poin kedua, asumsi arus biaya persediaan adalah pendekatan akuntansi yang digunakan untuk menentukan bagaimana biaya barang masuk ke dalam persediaan dan bagaimana barang tersebut keluar. Asumsi arus biaya persediaan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, freeze in, freeze out atau FIFO, yaitu barang yang pertama kali dibeli atau diproduksi akan dijual atau digunakan pertama kali. Yang kedua, last in, freeze out atau LIFO, yaitu barang yang terakhir dibeli atau diproduksi akan dijual atau digunakan pertama kali. Yang ketiga, average cost atau rata-rata, dihitung berdasarkan rata-rata biaya pembelian persediaan selama periode tertentu. Poin ketiga, dampak metode penilaian persediaan pada laporan keuangan. Dampak metode penilaian ada tiga. Pertama, harga pokok penjualan atau HPP. Dua, laba bersih. Dan terakhir, beban pajak. Poin keempat, pencatatan persediaan. Ada dua metode. Pertama, metode periodik. Metode ini persediaan dihitung dan diperbarui hanya pada akhir periode akuntansi. Metode kedua, perpetual. Metode ini mencatat transaksi persediaan secara real time. Setiap kali terjadinya pembelian atau penjualan, akun persediaan langsung diperbarui. Materi kedua, akuntansi piutang. Poin pertama, pengertian piutang. Piutang adalah klaim yang dimiliki oleh suatu entitas atas pembayaran dari pelanggan lain yang telah membeli barang atau jasa atau kredit. Poin kedua, faktor-faktor yang menyebabkan resiko piutang. Pertama, kualitas kredit pelanggan. Kedua, kondisi ekonomi makro. Ketiga, manajemen kredit lemah. Keempat, ketentuan kredit longgar. Yang kelima, tidak adanya cadangan kerugian piutang. Poin ketiga, dampak pengolahan resiko piutang terhadap keuangan perusahaan. Ada dua dampak. Pertama, dampak positifnya. Satu, likuiditas yang lebih baik. Dua, pengurangan kerugian tak tertagih. Tiga, peningkatan hubungan dengan pelanggan. Empat, meningkatkan profitabilitas. Lima, kredit lebih baik dan fasilitas pembiayaan. Dampak negatifnya. Satu, penurunan kas dan likuiditas. Dua, biaya penyisihan piutang tak tertagih yang tinggi. Tiga, tingkat pengembalian yang rendah. Empat, kerugian reputasi. Lima, mengurangi daya saing. Materi ketiga, aset tetap. Poin pertama, pengertian aset tetap adalah aset jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam operasional bisnis dan diharapkan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Poin kedua yaitu pengakuan dan pengukuran. Pertama, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, dan biaya subsequent. Poin ketiga, penyusutan aset tetap adalah proses alokasi sistematis dari jumlah yang dapat disusutkan suatu aset sepanjang umur memanfaatnya, seperti konsep dasar penyusulan. 2. Elen. 3. Men dalam PIU. 4. Usulan. Materi 4, aset tidak berwujud. Dalam materi ini ada 3 poin. Yang pertama, pengertian aset tidak berwujud. Pengertian aset tidak berwujud adalah sesuatu yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi dapat dimiliki dan dikendalikan dengan maksud penggunaan di masa depan dalam kegiatan komersial perusahaan. 2. Hubungan aset tidak berwujud terhadap transfer pricing. Dalam pedoman penetapan transfer pricing menyebutkan properti yang tidak memiliki wujud memanfaatkan aset intrusil, misalnya merek, hak paten, kekayaan intelektual. Poin ketiga, pengaruh aset tidak berwujud terhadap transfer pricing. Aset tidak berwujud dipromosikan dengan secara parsial berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Materi 5, akuntansi liabilitas. Dalam materi ini ada 4 poin yang saya ambil. Yang pertama, pengertian liabilitas adalah kewajiban yang harus diselesaikan oleh suatu entitas dalam bentuk pengorbanan sumber daya ekonomi di masa depan seperti barang atau jasa. 2. Jenis-jenis liabilitas. 1. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu kurang 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan.
Yang kedua, liabilitas jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Poin ketiga yaitu pengakuan dan pengukuran liabilitas. Pertama, pengakuan liabilitas yaitu adanya kewajiban yang pasti yang ditimbulkan akibat kejadian masa lalu yang diharapkan akan mengendalikan sumber daya ekonomi di masa depan. Dua, pengukuran liabilitas yang diukur berdasarkan jumlah yang harus dibayar untuk menyelesaikan kewajiban tersebut pada saat pengakuan. Poin keempat yaitu dampak liabilitas terhadap laporan keuangan. Ada 3. Yang pertama, dampak terhadap neraca. 2. Dampak terhadap laporan laba rugi. Dan 3. Dampak terhadap arus kas. Materi ke-6, akuntansi penggajian. Ada 4 poin yang saya ambil. Yang pertama, pengertian penggajian, yaitu gabungan dari formulir-formulir, catatan, prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data dengan tujuan menghasilkan informasi keuangan yang diperlukan oleh manajemen dalam penggawaian kegiatannya atau pihak-pihak lainnya. Poin kedua, dokumen yang digunakan dalam akuntansi penggajian, yaitu dokumen pendukung perubahan gaji, kartu jam hadir, kartu jam kerja, daftar gaji, dan rekap gaji dan upah. Poin ketiga, catatan akuntansi yang digunakan dalam akuntansi penggajian. Pertama, jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja dalam setiap apartemen. 1. Jurnal umum yang digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja dalam setiap departemen dalam perusahaan. 2. Kartu harga pokok yang digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung dikeluarkan untuk pesanan tertentu. 3. Kartu biaya penghasilan karyawan. Poin keempat, fungsi yang terkait dalam akuntansi penggajian. Pertama, fungsi kepegawaian. 2. Fungsi kepegawaian. 2. Fungsi pencatatan. 3. Fungsi pembuatan gaji dan upah. 4. Fungsi akuntansi bertanggung jawab. Dan materi terakhir yaitu materi ke-7, akuntansi untuk persekutuan. Ada 4 poin yang saya ambil. Yang pertama, pengertian akuntansi untuk persekutuan. Pengertian akuntansi untuk persekutuan adalah proses pencatatan dan pelaporan keuangan yang digunakan untuk entitas bisnis adalah proses pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan untuk entitas bisnis berbentuk persekutuan di mana bisnis dimiliki dan dijalankan oleh 2 orang atau lebih berdasarkan perjanjian. Poin kedua, prinsip-prinsip dasar akuntansi dalam persekutuan. Pertama, prinsip entitas terpisah. 2. Prinsip akuntansi akrual. 3. Prinsip kewajaran. 4. Prinsip kemandirian. 5. Prinsip konsistensi. Poin ketiga yaitu cara mengukur dan mengakui modal sekutu dalam persekutuan. 1. Identifikasi kontribusi modal. 2. Menentukan nilai modal setiap sekutu. 3. Hitung total modal persekutuan. 4. Dokumentasi modal persekutuan. 5. Hitung persentase modal setiap sekutu. 6. Pencatatan dalam buku besar. 7. Pengakuan laba dan rugi. 8. Akhir yaitu pembagian laba dan rugi dalam persekutuan. Pertama, berdasarkan perjanjian tertulis. 2. Berdasarkan modal yang disetor. 3. Berdasarkan kontribusi tenaga atau keahlian. 4. Bunga atas kas. 5. Pembagian laba sisa. Dan 6. Jika tidak ada perjanjian. Baik, itu saja dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.